Shalom, selamat pagi, salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita bertemu kembali di dalam acara Sapa Pagi. Adapun tema Sapa Pagi hari ini adalah memelihara ciptaan Allah dengan cinta. Bapak Ibu yang terkasih, ada suatu kisah inspirasi yang sangat menarik yang mungkin membuat kita belajar dari tokoh ini. Ada tokoh perempuan yang bernama Sweitania Puspa Lestari, atau yang biasa dia akrab ini dipanggil dengan nama Tenia. Tenia ini mempunyai kepedulian yang sangat tinggi, khususnya terhadap penanganan sampah yang ada di lautan. Dia sudah terbiasa memungut sampah di arus yang deras di bawah laut, walaupun resikonya adalah mempertahankan nyawanya. Semua yang dia lakukan ini bermula dari pengalamannya ketika ia melihat sampah berserakan di perairan Berau, Kalimantan Timur 3 tahun silam saat ia menyelam. Tenia akhirnya tergerak untuk membaktikan dirinya demi menyelamatkan laut dari kepungan plastik. Kegelisahan melihat posisi laut ini mendorong Tenia untuk mengajak warga mengurangi penggunaan plastik dan mencegah untuk membuangnya ke laut. Bahkan ia kemudian pun mendirikan komunitas Diverse Clean Action di tahun 2015. Jadi komunitas penyelam sekaligus organisasi ini membersihkan plastik-plastik ada di dalam lautan. Perempuan atau TNI yang sudah belajar menyelam sejak sekolah usia dini memfokuskan kegiatannya pada Pulau Seribu. Karena ia pernah bermukim di Pulau Pramuka dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Tenia mengatakan ia telah mengamati perubahan di Pulau Seribu dari tahun ke tahun karena semakin berkembangnya pariwisata yang ada di sana. Bertahun-tahun, kata Tenia, ketika ia masih di Pulau Pramuka, ia masih sering menemukan ikan badut yang berenang, tumbuh karang yang sangat cantik, tapi saat ini sudah tidak ada karena titik-titik tempat binatang atau ikan ataupun tumbuh sekarang semuanya tertutup oleh plastik yang tidak bisa didaur ulang. DCA yang didirikan oleh Tenia bersama dengan temannya ini rutin menyelam sambil membersihkan laut di Pulau Seribu. Mereka menemukan 63% sampah yang berakhir di laut ini adalah sampah-sampah plastik yang tidak laku dijual, seperti sedotan dan saset. Kemudian di tahun 2017, Tenia mengajak perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi pada kegiatan yang dia namakan dengan No Straw Movement atau gerakan tanpa sedotan. Bisa kita bayangkan sedotan yang dipakai dalam satu hari bisa sampai dengan 93 juta batang. Itu kalau ditata bisa dari Jakarta sampai dengan Mexico City, kata Tenia waktu itu cerita. Tenia bermimpi di masa depan laut yang ada di Indonesia ini sangat bersih dan pariwisata kita semakin hari semakin berkembang. Itulah kisah inspirasi seorang wanita yang bernama Tenia untuk merawat dan membersihkan laut dari plastik. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Amsal 3 ayat 19 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan, Amsal 3 19 sampai 22. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Dengan ayat-ayat ini, Tuhan mengatakan kepada kita untuk selalu memelihara alam, bukan merusak atau menghancurkan. Alam itu sendiri dihancurkan secara perlahan-lahan. Sesungguhnya Tuhan menciptakan alam semesta
beserta istrinya dengan teramat sangat indah. Dan itu merupakan anugerah yang sangat besar bagi manusia. Karena kenapa? Karena ketika manusia hadir, keindahan alam ini sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan pun sudah menyatakan bahwa apa yang Dia ciptakan adalah baik. Tanaman, pohon-pohon berbuah, tunas-tunas muda, itu Tuhan ciptakan dengan baik. Oleh karena itu, kelestarian alam harus dijaga. Manusia dalam menjalani hidup sangat bergantung juga pada keadaan alam. Jika alam kita ini baik, maka manusia akan nyaman menjalani hidup. Sedangkan jika rusak, maka manusia juga akan terancam. Alam semesta juga telah memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Semua yang dibutuhkan manusia ini, bahkan juga makhluk-makhluk Tuhan lainnya, telah tersedia di alam ini. Dengan demikian, menjaga kelestarian alam ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Sebagai anak Tuhan, kita harusnya menjaga dan melestarikan alam semesta dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam firman-Nya. Namun, dewasa ini seperti kita ketahui, banyak manusia yang telah melupakan makna bahwa Tuhan adalah pencipta bumi dan kita sebagai manusia diciptakan untuk menjaga bumi. Sehingga manusia lebih bersikap sebagai penguasa bumi dan mengakukan segala sesuatu di bumi dengan sesuka hati untuk keuntungan sendiri dan kelompok-kelompoknya tanpa mereka ini memikirkan kelestarian, kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Padahal jika manusia atau kita tidak menjaga dan melestarikan alam, tentunya hidup manusia juga akan kesulitan, baik secara cepat ataupun lambat. Kegiatan-kegiatan sehari-hari kita bisa terganggu, misalkan akibat banjir, atau mungkin krisis air, ataupun juga polusi-polusi karena udara-udara dari pabrik, asap kendaraan, itu sangat mengganggu kegiatan-kegiatan kita. Apa yang terjadi di hari ini agaknya sulit membuat Tuhan untuk bersukacita atas ciptaannya. Manusia terus saja merusak kelestarian alam lingkungan, membuang sampah sembarangan, sungai-sungai tercemar, limbah industri, buangan dari rumah-rumah pemukiman penduduk, asap kotor yang keluar dari cerobong pabrik, belum knalpot kendaraan maupun pembakaran hutan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Semua itu merusak keindahan alam yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kerusakan lingkungan dan menipisnya lapisan ozon juga akan membuat dunia semakin lama semakin hancur. Tumbuhan akan semakin sulit untuk hidup di tempat kita beranjak. Semakin lama manusia yang diciptakan oleh Allah secara istimewa semakin tidak menghargai karya penciptanya. Selain merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem, manusia juga berani untuk membinasakan satu sama lain. Padahal semua manusia ini kan sama-sama ciptaan Tuhan yang sangat berharga, bahkan mulia di matanya. Namun, di mata manusia, nyawa itu sekarang dihargai sangat murah. Letaknya berada sangat jauh di bawah ego dan kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah begitu baik dengan menganugerahkan keselamatan kepada kita lewat Kristus. Tapi kita begitu sulit untuk menghargai kebaikannya. 1 Tesalonika 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Merusak lingkungan itu merupakan salah satu bentuk kecemaran. Dan itu bukanlah panggilan yang ditentukan oleh Tuhan sejak awal bagi manusia. Tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang kudus, berkenan di mata Tuhan. Selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam memelihara ciptaan Allah tersebut? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, belajar untuk empati dan peduli. Mulailah
melakukan hal-hal yang kecil, lama-lama ke hal-hal yang besar. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, sehingga pencemaran dapat perlahan-lahan berkurang, membantu membersihkan sampah yang ada di pantai atau gunung ataupun dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan gaya hidup sederhana, perilaku yang didasarkan pada kebutuhan utama, dengan mengurangi sampah dan polusi yang akan merusak bumi, dengan melakukan tidak menggunakan sedotan plastik, membawa tas untuk belanja sendiri, mempunyai dan membawa botol minum sendiri, menggunakan bahan bekas yang bisa dipakai lagi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, daur ulang sisa-sisa makanan, kertas, plastik, membuat pupuk kompos. Itu adalah salah satu inovatif yang bisa kita lakukan. Kemudian proaktif, ikut memelihara alam yang ada di lingkungan rumah, sekolah, tempat bekerja, ataupun tempat wisata. Itu adalah proaktif yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah mengajak generasi muda untuk berperan lebih mempromosikan, menjaga, dan mengasihi alam lingkungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mulai sadar bahwa alam semesta ini adalah tempat di mana kita tinggal dan menikmati hidup. Oleh karena itu, kita tidak mau alam ini rusak, sehingga tidak lagi menjadi tempat yang indah dan nyaman. Sekaligus kita juga menjalankan amanat Tuhan bahwa kita harus memelihara alam semesta yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk tinggal di dalamnya. Masih belum terlambat, marilah kita mulai peduli untuk merawat bumi dengan penuh kasih sayang. Kita jaga bumi yang kita tempati dengan baik, sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan Sang Khalik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk bisa merawat, menjaga alam semesta yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai anak-Mu. Biarlah Tuhan, semakin hari kami boleh dapat menjaga alam ini, sehingga semakin lama alam ini tidak semakin rusak oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikian Sapa Pagi hari ini. Sampai bertemu kembali. Salam Patung Dilan.